Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 170. Penasaran. Setiap kata yang keluar dari bibir wanita yang sudah melahirkannya selalu memberikan rasa tenang di hatinya. Seakan jalan diambilnya memang tidak akan menimbulkan rasa penyesalan di hati Zainab. Tapi jangan senang dulu. Arumi tersenyum dan mencubit pipi Zainab dengan gemes. "Kenapa gitu?" tanya Zainab. "Tidak menjadi dokter bukan berarti bisa lepas ya dari rumah sakit." Arumi tertawa kecil. "Maksud Mimi?" Zainab memandang Arumi dengan penuh tanya. Zainab tahu kan kalau umur Mimi sudah nggak muda lagi. Apalagi sekarang sudah ada adik bayi. Jadi Mimi bakalan mengurusi rutinitas rumah sakit. Dan jika Rangga sudah menetap di dinas Jakarta, itu artinya Zainab nggak perlu lagi kan bantu pengurusan Bang Rangga. Arumi menjelaskan. Mungkin terlalu cepat untuknya menyampaikan hal ini kepada putri ketiganya. Namun Arumi tetap menyampaikannya dengan harapan Zainab bisa siap dengan tugas yang akan diembankannya nanti. "Iya Mi, Ain bantuin di perusahaan Bang Rangga karena Bang Rangga belum di sini. Selama ini yang Ain kerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan Bang Rangga lewat jarak jauh. Selebihnya yang bisa dihandle dari jarak jauh ataupun secara online kalau sudah dipegang oleh Bang Rangga," Zainab menjelaskan. Arumi tersenyum mendengar penjelasan dari Zainab. Setelah melihat bagaimana Zainab bekerja di perusahaan Rangga tanpa mengabaikan kuliahnya, ada rasa bangga di hatinya. Putri yang terkenal manja dan cengeng mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Namun meskipun seperti itu, Zainab tetap tanggung jawab dengan kuliahnya. Terbukti IP gadis itu tembus di 3,86, tertinggi di kelasnya. "Mimi pengen Zain nanti ngurusin rumah sakit kita, terutama tentang keuangan." Arumi tersenyum. "Kalau masalah itu, Mimi jangan cemas." Zainab tersenyum lebar. Arumi tersenyum ketika mendengar ucapan putrinya. Perusahaan saat ini dipegang Habibie, nanti akan dilanjutkan oleh Zidan, dan sudah pasti kedua putranya itu akan sibuk membantu pekerjaan pipinya. Arumi berharap Zainab bisa membantunya untuk menyelesaikan masalah pembukuan keuangan di rumah sakitnya, karena selama ini Arumi memakai jasa akuntansi keuangan. "Mi, Bang Idan dan Benis apa pacaran?" Zainab mulai bergosip. "Mimi nggak tahu, soalnya mereka memang dekat sejak kecil," jawab Arumi. Arumi tidak yakin karena posisi Zaidan yang berada di Amerika, sedang Benis di Indonesia. Apalagi Benis masih terlalu kecil menurut Arumi. "Iya juga," jawab Zainab. "Abang Zidan di Amerika, sedangkan Benis di Indonesia. Jadi sepertinya nggak mungkin juga," Arumi mengungkapkan keraguannya. "Zaman sekarang jarang nggak jadi hambatan Mi. Mereka tak bisa melakukan komunikasi lewat video call, lewat telepon, atau lewat chat. Zainab sudah menjalani hubungan jarak jauh dengan Rangga, dan ia sangat paham akan permasalahan seperti ini." Arumi diam dan benarkan apa yang dikatakan oleh Zainab. Namun lagi-lagi Arumi tidak bisa yakin dengan hal tersebut, karena usia Benis yang masih sangat kecil. "Mimi lihat gimana cara Abang Idan liatin Benis." Kemudian Benis yang tersenyum malu-malu. Benis yang biasa centil dan pecicilan jika dekat dengan Bang Idan bisa berubah jadi cewek yang malu-malu dan pendiam. Zainab terus saja bicara membuat Arumi semakin ragu. Ain gak nyangka kalau Bang Idan bakal jadian sama Benis. Padahal naksir Bang Idan banyak Mi, beri kecilnya terus bicara. "Yang naksir Bang Idan itu banyak loh Mi, bahkan teman sekelas Ain juga rame. Tapi dia nggak mau, milih anak kecil." Zainab tertawa kecil saat mengejek saudara kembarnya. Ia sudah tidak sabar ingin mengejek secara terang-terangan di depan orangnya langsung. Zainab diam saat melihat tatapan singit dari ibunya. Remi menahan tawanya ketika putrinya bergosip. Zainab mengecil dan runcing maju ke depan hingga membuatnya gemes.
Apa bedanya dengan Rangga? Zainab tersenyum nyengir tanpa bisa menjawab. Rangga, makan dulu nak. Dari ke arah Rangga duduk di sofa sambil menggendong adiknya. Iya Mi, bentar lagi. Jawab Rangga yang masih betah menatap wajah tampan adiknya. Ini sudah jam berapa Rangga? Sebentar lagi berangkat ke kantor. Arumi mengingatkan. Ya takut jika Rangga tidak sempat makan, pemuda itu akan piket malam. Iya Mi, bentar lagi. Jawab Rangga yang masih menatap wajah adiknya. Tak terbayangkan rasanya ketika nanti kembali ke Semarang. Ambilkan makan Bang Rangga, terus pegang adik ya kak. Arumi memberikan perintah untuk putrinya. Iya Mi, jawab Zainab yang sudah selesai menyuapi ibunya. Zainab mengambil makanan tadi dibawanya dari rumah untuk Rangga. Dengan sangat telaten ia menata menghadap semeja untuk calon suaminya. Rangga tersenyum memandang calon istrinya, seperti Zainab masih tidak malu-malu dan gugup bila di dekatnya. Abang, adik sini sama Ain. Abang makan dulu. Zainab mengambil bayi di tangan Rangga. Zainab berdegup dengan cepat ketika tangannya bersentuhan dengan tangan Rangga. Baru pegangan tangan saja sudah membuat Zainab gugup. Bagaimana jika nanti mereka sudah menikah? Wajah gadis cantik itu bersumerah ketika membayangkan ketika mereka tidak hanya bersentuhan tangan saja, bahkan lebih dari sekedar bersentuhan. Rangga dengan saja tidak melepaskan tangan Zainab, berarti membiarkan calon istrinya malu hingga wajah sumerah. Jika sudah melihat wajah Zainab melumur seperti ini, ia ingin segera menghalalkan hubungan mereka. Namun lagi-lagi itu harus terhalang oleh aturan dinasnya. Abang, adik sini. Zainab sedikit mengecilkan suaranya, rasa sudah gugup setengah mati karena Rangga dengan sengaja menjahilinya. Ain teriak ya, ngadu ke Mimi. Zainab kesal karena Rangga masih belum lepas tangannya dari tubuh adik bayinya. Dasar Kak Zainab manja, tukang ngadu. Rangga tersenyum dan kemudian memberikan adiknya ke tangan calon istrinya. Zainab tersenyum malu saat mendengar Rangga berbisik di telinganya. Kalau mau punya yang kayak gini, wajib nikah dulu, kata Mi dan Kak Fira. Zainab berkata sesuai dengan apa yang dengarnya. Ya sabar, bentar lagi. Mami dengar ya. Rangga dan Zainab malu ketika ternyata obrolan mereka terdengar di telinga Arumi. Rangga menangis kecil saat Zainab mencubit pinggangnya. Zainab sangat senang dan bangga setiap kali melihat Rangga memakai seragam dinasnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.